Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Kurnia Setiawan. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 24 Bandung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi Bahasa Indonesia di Universitas Pasundan Bandung dengan nomor peserta 20150216734. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 24 Bandung. Berikut praktek pembelajaran video saya. Duduk siap. Sudah siap. Berani mulai. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Saya Cuma satu orang? Dua. Desi, ya enggak. Cuma dua kan? Ya. Berarti dua orang yang tidak masuk. Sekarang materinya tentang pelajaran cerita fiksi. Tujuan dari pelajaran hari ini adalah peserta didik mampu memahami informasi berupa pandangan dan pesan unsur-unsur cerita fiksi audio visual. Apa audio visual itu? Berarti nonton, bukan baca sendiri tapi melihat cerita dari televisi. Jadi paham? Sekarang ke materinya. Materinya cerita fiksi. Cerita fiksi itu apa? Terus berdasarkan cerita imajinasi berharap. Terus unsur-unsurnya. Unsur-unsur cerita fiksi itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama intrinsik dan ekstrinsik. Kalau yang intrinsik itu dibagi lagi menjadi 7. Yang pertama tema, yang kedua tokoh, terus yang terakhir tokoh dibagi menjadi 3. Apa saja? Antagonis, protagonis, antagonis. Alur-alur. 3. Apa? Maju, mundur, campuran. Latar. 3. Latar juga dibagi menjadi 3. latar apa aja? Waktu, suasana dan tempat. Nanti paham tentang unsur-unsur intrinsik? Sekarang ke unsur-unsur ekstrinsik. Kalau ek itu apa? Di luar cerita. Apa aja yang di luar cerita? Nama penerbit, jumlah halaman, terus daftar isi, itu di luar cerita. Ngerti tentang unsur-unsur cerita. Iya, unsur-unsur cerita itu terbagi menjadi, diulangi lagi. Unsur-unsur cerita itu terbagi menjadi 2. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu terbagi lagi menjadi 7. Tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan pesan mana. Itu masuk ke unsur intrinsik. Tokoh terbagi lagi menjadi 3. Tokoh yang pertama prota, anta, dan tirta. Kalau prota berarti tokoh utama. Kalau anta
tokoh penjahatnya. Kalau Detaboni berarti peran pembantu dari tokoh utama dan peran pembantu dari tokoh penjahat. Ada kan peran pembantunya. Terus latar juga dibagi menjadi 3. Tempat, waktu, dan suasana. Tempatnya di mana? Contohnya tempatnya di sekolah. Waktunya jam berapa? Jam 12 atau siang hari, pagi hari, itu masuknya ke latar waktu. Satu lagi apa? Suasana. Suasananya gimana? Suasananya gembira. Atau ada kan latar itu yang dinamakan latar geografis. Latar geografis keseluruhan. Berarti SMP 24 ini berada di mana geografisnya? Di Jawa Barat atau di Bandung. Ngerti, paham? Kalau udah ngerti, paham, kita akan menyaksikan sebuah video yang bercerita tentang kalian pahami ceritanya, nanti kalian cari Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Kisah Sang Kuryang, asal-usul Tangkuban Perahu. Dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja bernama Sumbing Pertanggaran. Ia mempunyai seorang putri manis bernama Dayang Sumbi. Ayah, aku mau mangga. Tapi nak, kita kan sudah beli durian di tempat sebelumnya. Aku maunya mangga. Dayang Sumbi kecil sangat dimanja. Semua permintaannya harus selalu dituruti. Meskipun demikian, raja tetap sayang kepadanya. Mangganya 1 kilo, Pak. Baik baginda raja. Seiring berjalannya waktu, Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis cantik. Kecantikannya ini membuat para raja-raja bertengkar untuk mendapatkan dirinya. Demi menghindari pertengkaran antara pangeran dan raja-raja, Dayang Sumbi akhirnya menyendiri ke sebuah pondok di tepi hutan. Di pondok itu, Dayang Sumbi gemar menenun. Hingga suatu saat, ketika sedang asik menenun, tiba-tiba Aduh, benangku jatuh. Malas sekali untuk mengambilnya. Aku bersumpah bagi siapapun yang mengambilkan benangku akan menjadikan suami apabila dia laki-laki. benang yang jatuh tersebut diambil oleh Tumang, anjing pengawal raja yang menemani Dayang Sumbi selama di pondok. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi. Tumang tiba-tiba berubah menjadi seorang manusia. Ia menceritakan bahwa sebenarnya dia adalah jelmaan seorang dewa. Ia akan berubah ke wujud manusia ketika bulan purnama. Sesuai janjinya, Dayang Sumbi akhirnya menikahi Tumang. Mereka pun mempunyai anak yang diberi nama Sang Kuryang. Dayang Sumbi masih merahasiakan kepada Sang Kuryang kecil jika Tumang sebenarnya adalah ayahnya. Seperti kakeknya, Sang Kuryang mempunyai kegemaran berburu di hutan. Ia selalu ditemani oleh Tumang ketika berburu. Ya ibu, aku berburu dulu. Hati-hati, Nak. Nah, Tumang, kita akan berburu rusa yang besar untuk makan malam kita nanti bersama ibu. Menjelang siang, Sang Kuryang belum melihat rusa seekor pun. Sang Kuryang merasa sedih
asa. Hah, kenapa tidak ada seekor rusa pun hari ini? Tiba-tiba, Babi rusa, itu bisa jadi menu makanan kita nanti malam. Cuman, cepat kejar babi rusa itu. namun Tumang hanya diam saja. Ia tidak mau mengejar babi rusa itu. Babi rusa itu berlari masuk hutan. Ah, makan malamku. Tumang tidak mau mengejar babi rusa itu karena dia tahu bahwa babi rusa itu merupakan jelmaan dewi seperti dirinya bernama Wayung Hiang. Ini semua salahmu. Gara-gara kamu, kita tidak bisa makan malam daging. Gelap mata, sang kuryang tiba-tiba mengambil anak panahnya. Dilepaskannya anak panah itu dari busur. Mengarah ke badan Tumang. Maafkan aku, Tumang. Tapi aku sudah berjanji pada ibu untuk membawa daging. Ibu, aku pulang. Oh, Sang Kuryang, kau dapat daging buruanmu? Ini, Bu. Wah, daging yang besar. Akan kemasakan untuk kita dan Tumang. Lalu, di mana Tumang? Maaf, Ibu. Sebenarnya daging ini adalah Tumang. Astaga, Sang Kuryang. Tumang! Dayang Sumbi sungguh marah mendengar penjelasan sang kuryang. Tanpa sengaja, ia memukul dahi sang kuryang. Sang kuryang pukul jatuh tak sadarkan diri. Dayang Sumbi sendiri terlihat terkejut atas apa yang dilakukannya. Dengan berlinang air mata, ia pun keluar rumah meninggalkan sang kuryang. Pelariannya terhenti di sebuah gua. Di dalam gua, Dayang Sumbi bersemedi. Sang dewa menganugerahkan kecantikan yang abadi. Ia akan selalu terlihat awet muda. Sementara itu, di pondok sang kuryang siuman dari pingsannya. Ketika terbangun, ia tidak menemukan ibunya dimanapun. Ia pun pergi meninggalkan rumah karena kecewa kepada sang ibu yang lebih menyayangi Tumang daripada dirinya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang pertapa sakti. Sang kuryang pun berguru kepadanya. Waktu terus bergulir, pagi menjadi siang, siang menjadi sore, dan sore menjadi malam. Sang kuryang kecil kini telah berubah menjadi sesosok pemuda yang gagah. Siapa gadis yang sedang memetik buah itu? Tanpa sengaja, ia dipertemukan kembali dengan ibunya. Namun, keduanya tak saling mengenali. Hai gadis cantik, bisakah aku membantumu? Ah, terima kasih pemuda. Demikianlah Dayang Sumbi dan sang kuryang kembali bertemu dan akhirnya saling menyukai. Jeruk yang cantik, secantik yang memetik. Ah, kau bisa saja. Bisakah kita istirahat sebentar? Bagaimana kalau di bawah pohon itu? Sang kuryang benar-benar jatuh hati kepada Dayang Sumbi. Ia pun meminta agar Dayang Sumbi mau menikah dengannya. Dan hari ini, sang kuryang berniat untuk bertanya sekali lagi. Wahai Dayang Sumbi, kapankah kau mau menerima lamaranku? Dayang Sumbi bersedia menikah dengan sang kuryang. Saat hendak menjawab lamaran sang kuryang, Dayang Sumbi dikejutkan oleh bekas luka yang ada di dahi sang kuryang. Ah, bekas luka itu. Kau, kita tidak bisa menikah. Kita tidak bisa hidup bersama. Kenapa? Itu karena kau sebenarnya adalah anakku. Ah, kau bercanda? Mana mungkin? Itu terlihat dari bekas luka di dahimu. Itu luka yang belum aku buat. Ah, aku tidak percaya. Bagaimanapun juga, aku akan menikah denganmu. Kau sungguh keras kepala. Baiklah, jika kau benar-benar ingin menikahiku, aku punya dua permintaan. Buatkan aku sebuah kapal besar dan sebuah bendungan dalam waktu 1 malam. Baik,
Baiklah, aku akan mewujudkan keinginanmu. Sang kuliah yang sakti mampu memanggil jin untuk mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Ia memerintahkan para jin untuk membangun kapal dan pelabuhan malam itu juga. Malamnya, Dayang Sumbi yang penasaran memeriksa kerja sang kuliah. Betapa terkejutnya ia mengetahui sang kuliah hampir selesai. Ia segera berdoa kepada dewa untuk mempercayakan pekerjaan sang kuliah karena ia tidak mau menikahi anaknya sendiri. Doa Dayang Sumbi dikabulkan. Malam itu timah berjalan sangat cepat. Matahari tiba-tiba menyingsing. Para kita mengingatkan kapal yang belum selesai. Kau tidak bisa memenuhi permintaanku. Kita tidak bakal menikah. Tidak! Sang kuliah marah menendang kapal buatannya. Kapal besar itu pun terbang. Semakin lama, kapal itu tertutup oleh tanah dan berubah menjadi gunung. Gunung itu kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu tertelungkup. Pesan dari cerita ini adalah jangan gegabah dan terburu-buru dalam memutuskan sesuatu, apalagi kalau hati dan pikiran kita sedang dipenuhi dengan amarah. Selalu berpikir jernih sebelum bertindak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Ngerti? Paham? Kalau udah paham, sekarang bagi kelompok. So, bagi kelompok. Bagi kelompok dibagi 3 kelompok. Bapak diri. Bisa? Bisa deh? Kalau bisa mengerjakan unsur itu pasti bisa menceritakan kembali dengan kata sendiri. Yang dipresentasikan hanya menceritakan kembali. Nah,
Kalau sambil itu sambil dengarkan kan unsur intelligence itu ada berapa? Ada tuh. Benar. 7. Nah, yang pertama tema, dua alur, empat tokoh. Tokoh sama penumpang sama dia sama. Iya, memang berat tapi dimasukkan sama karena dia amanah terus. Nah, diulangi lagi supaya berurutan. Yang pertama tema, yang kedua tokoh. Supaya berurutan. Tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, pesan dan makna. Jadi ada 7. Ingat-ingat unsur intrinsik ada 7. Tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, pesan dan makna. Tokoh dibagi menjadi 3. Prota, anta, dan tirta. Belakangnya lanjutkan sendiri bonusnya. Yang pertama, tokoh itu dibagi menjadi 3: protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Alur juga dibagi menjadi 3. Yang pertama maju, mundur, dan pulang. Latar juga dibagi 3. Tempat, waktu, suasana. Ingat? Yang gak ngerti yang mana? Yang tidak mengerti. Nah, kalau ngerti, lanjutkan. Sudah? Kalau sudah, kita dipresentasikan. Siapa yang belum? Yuk, selesaikan dulu. Stop waktunya 5 menit lagi. Sudah? Kalau udah, dimulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ke depan. Iya, sama aja. Kelompok 1 mempresentasikan satu orang aja menceritakan kembali dongeng Sang Kuryang. Ke depan
bernama Dayang Sumbi. Karena kecantikan dan kecerdasannya, dia menjadi buah bibir di kalangan para raja dan pangeran. Tidak sedikit raja dan pangeran yang datang menemui Raja Sumbi, berbakala untuk mempersunting Dayang Sumbi tentunya. Bahkan ada raja yang rela berperang untuk memperebutkan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi resah melihat semua ini. Lagi pula ia belum ingin menikah dengan siapapun. Ia memilih untuk pergi ke tempat sepi untuk menenangkan diri. Raja pun membuatkan pondok kecil di tepi hutan. Dayang Sumbi tinggal di sana ditemani oleh seekor anjing jantan bernama Tumang. Hari-hari Dayang Sumbi dihabiskan untuk menenun. Menenun adalah kegiatan yang paling disukai oleh Dayang Sumbi. Pada suatu hari, salah satu alat tenunnya jatuh dan menggelinding keluar pondok. Dayang Sumbi sedang malas untuk mengambilnya. Dia pun berkata, siapapun yang mau mengambil alat tenunnya untuknya akan diberikan imbalan. Jika dia seorang wanita, maka akan dijadikan saudara olehnya, dan jika ia seorang lelaki, maka akan dijadikan suami olehnya. Dayang Sumbi pun menanti. Lalu datanglah si Tumang, anjing jantan yang setia. Tumang membawakan alat tenun Dayang Sumbi yang terjatuh tadi. Karena sudah berjanji, Dayang Sumbi pun menikah dengan si Tumang. Mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak laki-laki yang tangguh. Sang Kuryang tidak pernah tahu bila Tumang adalah ayahnya. Ketika mereka sedang berburu di hutan dan Tumang membuat kesal Sang Kuryang tega membunuh Tumang, mengambil hatinya dan membawakannya kepada ibunya, yaitu Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun terkejut melihat Sang Kuryang pulang sendirian. Dia menanyakan kemana perginya Tumang. Dia menanyakan kemana perginya Tumang. Tanpa rasa bersalah, Sang Kuryang berkata bahwa Tumang telah mati dibunuhnya, dan daging yang telah dimakan oleh Sang Kuryang dan Dayang Sumbi ialah daging dari Tumang. Dayang Sumbi marah besar. Sang Kuryang dipukul kepalanya, lalu diusir dari pondok tempat tinggalnya. Sang Kuryang pergi berkelana dan mencari ilmu. Entah sudah berapa kali dia berkelana dari barat ke timur, lalu dari timur ke barat, hingga dia pun tiba kembali di pondok Dayang Sumbi yang sudah tidak dikenalinya. Sang Kuryang mengetuk pintu dan mendapatinya seorang perempuan cantik tinggal di sana. Dayang Sumbi yang awet muda juga terpesona melihat ketampanan Sang Kuryang yang telah dewasa. Mereka sama sekali tidak saling mengenali. Mereka pun saling jatuh cinta. Pada suatu hari, tanpa sengaja Dayang Sumbi menemukan bekas luka di kepala Sang Kuryang. Dayang Sumbi yang yakin bahwa luka itu adalah luka yang sama dimiliki anak lelakinya, Dayang Sumbi pun menanyakan asal-usul kekasihnya itu. Ternyata benar, kekasih Dayang Sumbi itu tidak lain adalah Sang Kuryang, anak lelakinya yang telah diusir dari pondok itu. Lalu, karena Dayang Sumbi tidak ingin menikahi anaknya sendiri, Dayang Sumbi pun meminta jika ingin Dayang Sumbi pun meminta Sang Kuryang untuk membuatkan satu bendungan dan satu perahu yang besar jika ingin menikahi dirinya. Karena Sang Kuryang bersikeras ingin menikahi ibunya, dia pun meminta kepada jin untuk membantunya membuat bendungan dan perahu yang besar. Dayang Sumbi pun panik karena melihat
dia tidak menikahi anaknya sendiri. Langit pun tiba-tiba menjadi cerah dan para jin pun menghilang. Setelah melihat bendungan dan perahu yang belum selesai, Dayang Sumbi pun setelah melihat bendungan dan perahu yang belum selesai itu pun, Sang Kuryang merasa kesal karena tidak jadi untuk menikahi ibunya sendiri. Dia pun menendang karena saking kesalnya, Sang Kuryang pun menendang perahu yang belum selesai itu, dan perahu itu terbalik. Lama-kelamaan karena tertimbun oleh tanah, jadilah gunung yang berbentuk seperti tangkuban perahu. Itu kalau kan ya. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ambil kesimpulannya dari materi yang sekarang. Jadi materinya yang sekarang itu apa? Tentang apa? Tentang cerita fiksi. Apa cerita fiksi itu? Cerita hayalan atau cerita imajinasi. Terus unsur-unsurnya apa aja? Unsur intrinsik dan unsur eksplisit. Kalau yang intrinsik berarti yang ada di dalam cerita. Kalau yang ekstrinsik berarti di luar cerita. Jadi di dalam dongeng tadi tentang Sang Kuryang itu pesannya apa? Pesan amanatnya, jangan gegabah. Kalau ada sesuatu harus pikir panjang dulu, jangan langsung berbuat. Ngerti, paham? Jadi materi sekarang cuma hanya Sang Kuryang. Buat besoknya kita akan belajar tentang surat. Buat pelajaran minggu depannya tentang surat resmi. Jadi kesimpulannya sekarang tentang apa? Cerita fiksi. Cerita fiksi itu adalah cerita hayalan. Unsur-unsurnya ada dua unsur in dan unsur es. Unsur in itu terbagi menjadi unsur X apa aja? Yang di luar cerita kayak nama penerbit, jumlah halaman itu di luar cerita. Ngerti, paham materinya? Kalau ngerti paham, berarti buat besok kalian pelajari tentang surat. Ngerti, paham? Kalau sudah ngerti, paham? Nah, sebelum pulang kita akan mengadakan dulu evaluasi. Evaluasinya kerjakan di HP, terus dikirimkan ke HP Bapak. Ngerti? Paham? Materinya tentang dongeng Sang Kuryang atau Timun Mas. Karena Sang Kuryang sudah, berarti yang Timun Masnya kalian kerjakan, kirimkan ke Bapak. Cari sama unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya apa. Kalau Timun Mas pakai unsur ekstrinsiknya, soalnya mencari dari buku tidak nonton. Ngerti?
Linknya nanti sama Bapak dikirimkan. Nah sekarang beres-beres dan berdoa. Nah sekian. Pimpin sama Maek. Duduk siap. Sudah siap.